kehadiran kita di sini menambah keberkahan dari Ahlul Bait. Yang sama-sama kami hormati Ustazah Nunung, Ustazah Yuliana, dan seluruh ibu-ibu yang hadir di kediaman rumah Ibu Maisaroh. Udah disebut ya. Udah mati. Saya udah keseringan tersebut saya. Takutnya nanti rasis Bu. Ibu saya disebut, jangan nggak disebut nanti ngiri. Dan seluruh ibu-ibu seluruhnya yang saya sangat hormati. Mohon maaf namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya sebagai anak itu di ibu-ibu semua. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat usia, sehat walafiat, sehingga kita bisa memenuhi undangan atau kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian Lailatul Jum'ah. Mudah-mudahan pengajian kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di sini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini di request sama Bu Nunung, katanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj biasanya sudah sering didengarkan atau sering sudah disampaikan oleh para mubaligh, para guru-guru kita semua. Mungkin nanti yang saya sampaikan juga mungkin ada pengulangan dari guru-guru kita, tapi nanti ada hal-hal yang mungkin itu kreasi pola pikir dari ulama yang sangat mumpuni, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama yang lain. Saya punya pengalaman ngaji hadis Sahih Muslim itu ngaji 5 tahun dan hatam, bukan hataman dulu. Ada orang nggak pernah ngaji tapi pas hataman datang. Itu namanya hataman. Iya, hataman. Kalau saya ngaji min awal hatta akhir, Bukhari Muslim, dulu ngaji di Tebu Ireng itu 4 tahun. Ini ngaji di Mambol Hikam ya hampir 5 tahun, hampir nggak hatam malah. Dan itu ngaji setiap ba'da subuh. Saksinya Ghifari Waldi Muhammad, itu anaknya Bu Mumun yang sekarang tinggal berdomisili di Banyuwangi. Dulu ngaji bareng itu dengan Gus Irfan, Gus Izzuddin. Ghifari Waldi Muhammad. Ghifari. Yang punya kitabnya, nanti yang punya bukunya, ini cetakan Bayrut halaman 67. Ceritanya ya sama, mungkin ibu-ibu juga sudah hafal ceritanya. Nabi Muhammad SAW, saya cerita Mi'rajnya, Isra'nya kan biasanya sudah mubalek, subhanalladzi asra bi abdihi. Sekarang saya bagian Mi'rajnya, bukan versi pikiran saya tapi versi Imam Bukhari. Nah, riwayat dari Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Ini hadasana Saiban bin Farruh, hadasana Hamad bin Salamah, hadasana Sabit al-Bunani, an Anas bin Malik. Ini riwayat Bukhari yang meriwayati Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khodim, adalah pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah begini, ya Rasul, saya ingin ngabdi, ingin menjadi pelayan. Usianya saat ini 10 atau 12 tahun. Ibunya yang nganter. Sudah hampir 10 tahun ngabdi menjadi pelayan Rasul. Rasulullah sebagai majikan nanya, tanglet, jawabnya tanglet. Dia tanya, Anas, kamu udah ngabdi lama, kira-kira gajimu berapa? Kata Anas, tanya ibu saya, kan yang naruh sini ibu saya. Akhirnya Rasulullah ke ibunya Anas bin Malik. Ketika ke ibunya, kata ibunya, tanya Anas, Anas yang kerja. Itu kalau Rasulullah pemarah, marah itu. Rasulullah SAW dikerjai sama pembantunya. Tapi karena Rasulullah SAW punya sifat pemaaf, dan itulah yang menjadi salah satu wasilah Rasulullah SAW menjadi imamul anbiya wal mursalin.
Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Itu Nabi Nuh dakwah 900 tahun. Tapi nggak dapat salamatus sabr, nggak dapat keselamatan sabar. Sudah lama 900 tahun dakwah, berkhidmah, yang ikut cuma 90 orang. Kita. Jadi kalau Gunung Musa Juliana ini bikin pengajian atau Jum'ah 10 tahun, jamaahnya segini, itu lebih top dari Nabi Nuh. Nabi Nuh 900 tahun, itu 90 orang yang ikut. Akhirnya pasrah, namanya Nabi tetap manusia. Ya Allah, kalau umat seperti ini dibiarkan punya keturunan lebih kufur nanti, habisi saja. Akhirnya dibikin banjir bandang. Akhirnya lenyaplah kaum Nabi Nuh saat itu. Tapi Rasulullah SAW ketika itu berangkat ke Taif. Ini yang masih hafal Barzanji. Wa amma Taifa yad'u saqifan. Wah, udah nggak hafal berarti. Wa amma Taifa yad'u saqifan. Ketika Nabi Muhammad jalan ke Taif, artinya dakwah ke Taif, bukannya mendapatkan jamuan, malah mendapatkan fasubbu, dihina. Siapa yang menghina? Fa'abrau sufaha wal abida fasubbu. Yang menghina tuh yang orang-orang bodoh, hamba sahaya. Ini orang majnun yang dibilang Muhammad ini. Setelah itu faramauhu bil hijarati hatta khudimat bidima'il Islam. Dilempar batu sampai bocor kepalanya dan darahnya itu menetes sampai sendalnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pulang. Ila Makkah hazinan, sedih karena pulang ya bukannya dapat jamaah malah dapat luka. Kemudian fasa'ala malakul jibal, malaikat penjaga gunung bilang ke Nabi, gimana kalau saya hancurin kaumnya Taif? Ini kehebatan Nabi Muhammad yang membuat Nabi Muhammad jadi imamul anbiya wal mursalin. Kata Nabi, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Jangan dihancurkan. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan mereka dari perilaku seperti ini. Yang saya harapkan keturunannya, bukan mereka. Hum ya'lamu, hum la ya'lamu. Mereka nggak ngerti apa yang saya dakwahi, apa risalah yang saya bawa. Ini bedanya Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Secara usia biologis, tuaan mana Nabi Nuh sama Nabi Adam sama Nabi Muhammad? Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Tetapi keruhanian, kedewasaan hebat mana? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh logikanya dibalik, hancurin aja umat kayak gini, nggak ada manfaatnya. Nabi Muhammad dibalik, jangan yang saya harapin keturunannya. Siapa tahu ngerti nanti maksud saya. Akhirnya terbukti sekarang Taif 100% Islam. Itu barokahnya Rasulullah SAW yang diabadikan dalam rawi Al-Barzanji. Kembali saya cerita Mi'rajnya. Biasa cerita Isra, cerita Mi'raj. Hah? Isra apa Mi'raj? Mi'rajnya ini, Mi'rajnya. Isra'nya kan udah. Intinya. Ya. Di babul Isra'i bi Rasulillahi ila samawati wa fardhi sholawat. Ini bab tentang Isra-nya Rasul ke langit dan kewajiban sholat. Biasa ceritanya naik buruk itu udah apalah. Udah anak neraka 5 juga udah apal tempat. Kemudian biasanya di langit pertama, ini saya akan cerita yang mungkin ibu-ibu belum dengar. Dan saya juga belum pernah dengar ada yang nyampein ini, mereka tak sampai. Falamma alawna sama ad-dunya fa idza rajulun an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Ketika sampai ke langit perbatasan baina sama'i wa dunya, yaitu perbatasan langit dan bumi. Itu Rasulullah SAW bersama Sayyidina Jibril itu bertemu seseorang an yaminihi aswidatun, di sebelahnya ada pemuda besar hitam gelap besar, wa an yasari aswidatun, dan dari sebelah kirinya juga ada yang besar. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik, kalau dia melihat kanan ketawa. Pemuda ini kalau melihat ke kanan tawa.
Tapi kalau ngeliat ke kiri, sedih. nangis. Lalu ditanya siapa? Kak ditanya, ya Jibril, man hada? Ini pemuda siapa? Nengok kanan tawa, nengok kiri Nangis. nangis. Maka nanti kalau kita ketemu Habib, ketemu ulama yang kos, saya pernah ketemu tuh lagi ngobrol tawa, tiba-tiba nangis. Ternyata ada riwayatnya. Jibril ini siapa? Hada Adam, itu Adam. Tahu nggak Bu, kenapa wahadil aswidatu an yaminihi wa an simalihi nasamu banihi? Itu yang tadi si Adam, Nabi Adam alaihissalam melihat kanan tertawa, melihat kiri sedih karena melihat keturunannya Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam itu yang satu ahlu surga, ahlu jannah, yang satu ahlu nar, ahli neraka. Jadi kalau dia melihat yang kanan, ya Allah, ini keturunanku yang ditakdirkan Allah jadi orang soleh. Kalau nengok kiri, ya Allah, ini keturunanku yang ditakdirkan oleh Allah durhaka dan masuk neraka. Betapa tersiksanya Bu jadi Nabi Adam. Kita punya anak. Ini punya anak yang satu, anak pertama soleh, anak kedua tidak soleh. Anak yang pertama jadi RT, anak yang kedua pengedar narkoba. Tersiksa nggak punya anak begitu? Tersiksa. Mau sombong nggak bisa. Maka jangan-jangan anak kita nakal, anak kita bandel itu menjaga kita supaya nggak sombong. Nabi Adam sombong bingung, punya anak Habil sama Qabil. Yang satu dibunuh soleh, yang satu pembunuh. Dia melihat sini, ya Allah, ini keturunanku. Jadi kalau melihat yang durhaka, yang tidak taat sama Allah, yang mabuk, yang masuk penjara, bilang itu keturunan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tersiksa Bu. Punya keturunan yang soleh, yang satu soleh. Kesiksa sekali. Punya anak dua, yang satu jadi penghidup lingkungan, nanti jadi RT, jadi RW, jadi lurah, yang satu jadi pengedar narkoba. Itu ibunya kesiksa mesti. Itu anak saya tuh, kata warganya, anak lu juga dengkono. Diajarnya sama ya. Diajarnya sama tapi hasilnya beda. Ternyata ini pemuda yang lagi senderan melihat kanan kiri, tawa-tawa, melihat kiri malah nangis. Nabi Muhammad dia bingung, ini siapa? Jibril. Hada Adam, ini Adam. Oh dia nangis tuh. Kalau melihat kiri dia nangis, lihat ini dia tawa-tawa. Yaitu keturunannya. Wa an simali nasamu banihi, itu keturunannya. Fa ahlul yamani ahlul jannah wa al aswidatu allati an simali ahlun nar. Kalau melihat kanan dia ketawa. Kemudian selesai itu, summa araja bi Jibril hatta atas sama saniyah. Kemudian Jibril ngajak Nabi Muhammad ke langit yang kedua. Ketemu siapa? Dia ketemu ya penjaga langit kedua. Akhirnya Rasulullah SAW di sini bertemu, ini macam-macam sih riwayatnya. Ada yang bilang ketemu Nabi Isa dulu, ada yang bilang ketemu Nabi Idris dulu. Ya kita biasanya ketemu siapa yang kedua? Dapat ceritanya. Idris. Nabi Idris, berarti kita ikut Nabi Idris. Isa itu ketiga nggak salah ya? Tiga atau empat? Apa kelima? Lupa itu juga. Kalau di sini pertama dia ketemu Nabi Isa. Nabi Isa pertama. Nabi Isa yang kedua Nabi Isa. Yang pertama Nabi Isa ya? Pertama Nabi Adam. Nabi Adam. Kedua Nabi Isa. Tapi mau riwayat apa ya? Dia bilang Nabi Idris. Iya. Nah, yang saya ceritakan nanti gini. Pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia ketimbang Nabi Adam? Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih mulia ketimbang Nabi Nuh? Tadi udah tahu kalau Nabi Nuh alasannya. Iya. Yang ketiga, yang selanjutnya ketemu yang paling galak dan paling suka ngomong, yaitu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Jadi gini, ketemu orang yang tukang komplain itu barokah. Ketemu orang yang pendiam juga barokah. Barokahnya Nabi Musa komplainan, itu kita sholat 5 waktu. Barokah siapa? Nabi Musa tukang komplain. Jadi kita tuh beruntung kalau dikomplain orang. Jadi ada revisi ya? Ada revisi. Ya, tapi komplainnya dalam kebaikan. Contoh, Nabi kita selama ini mendengar Nabi Musa selalu bersalah kalau diceritakan mubalik. Karena durhaka selama gurunya, yaitu Nabi Khidir. Tapi di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani justru malah bilang gini, sifatnya Nabi Musa protes Nabi Khidir adalah sifatul madhin, sifat terpuji.
Kenapa? Karena Nabi Musa melihat secara kasat mata Nabi Khidir itu bolongin perahu yang dikasih sama orang. Udah dikasih, dirusakin. Kata Nabi Musa, kamu nggak tahu diri Khidir. Kok udah dikasih dirusakin? Tapi Nabi Khidir juga nggak salah karena punya pandangan yang ke depan, nanti kalau perahu ini nggak dirusakin, diambil sama pimpinan yang zalim itu. Jadi dua-duanya benar. Yang satu ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang mungkar di depan kasat mata. Yang satu juga punya pikiran sendiri. Barokahnya Nabi Musa komplain, pas turun menghadap Allah Subhanahu wa taala, dapat perintah kan, ditanya, dapat fardu apa, dapat kewajiban apa dari Tuhannya? Salat berapa? Khamsina salatan, 50 salat, bukan 50 rakaat. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ad-Dardir dalam kitab Madari Usul, ada atau dalam kitab Riyadul Badi'ah, 50 salat itu satu salatnya 40 rakaat. Coba 50 kali 40 berapa rakaat? 2000 rakaat. 2000 rakaat dibagi 24. Udah tak hitung 83, berapa gitu. Jadi satu waktu 83 rakaat. Satu jam itu kita sholat 83 rakaat. 5 waktu aja. Jadi kita terus berterima kasih sama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Walaupun terkenal galaknya, tapi barokahnya Nabi Musa komplain, kita sholatnya 5 waktu. Itu pun sama Nabi Musa gini, roji ila rabbik. Udah dapat 5 nih, suruh balik lagi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Istahya itu malu saya. Udah dikasih Bolak-balik kita Kasih keringanan. 5 masih pengen lebih kecil. Nah, Nabi Musa itu pernah protes sama Nabi Muhammad. Saya nggak terima dengan makalah yang ada di umat Islam. Karena Nabi Musa tuh nggak terima, Bu. Nabi Musa tuh tahunya gini, saya ini adalah makhluk terbaiknya Allah. Ternyata ada Nabi Muhammad yang lebih baik dari Nabi Musa. Namanya orang tua, Bu, itu mesti gengsi dikalahi sama cucu. Itu manusiawi. Sekarang Jadi Nabi Musa ketika dilewati derajat dan makomnya Nabi Muhammad, protes sama Allah. Saya hebat apa Muhammad? Itu segala. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu riwayatnya dari guru saya, nggak tahu itu, saya nggak ketemu kitabnya sampai sekarang. Orang ada ungkapan ulama Muhammadin ka'ambiya Bani Israel. Kamu nggak perlu lawan kekasihku nama Muhammad, lawan saja ulamanya Muhammad. Akhirnya penasaran, ya Muhammad katanya ulama Muhammad ka'ambiya Bani Israel. Nggak terima saya, kiainya, ustadznya Nabi Muhammad sekeren nabinya Bani Israel. Nggak terima saya. Dipanggil bukan Iqbal yang dipanggil Imam Ghazali. Kalau dipanggil Iqbal kalah mesti. Ya kalah saya, bukan kalah Nabi Musa. Akhirnya Imam Ghazali dipanggil. Ketika dipanggil, sopan kan namanya sama Nabi. Kamu siapa namanya? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Safi'i. Kata Nabi Musa, yang saya tanya itu namamu, bukan bin-binmu. Gak jelas kamu. Lah, karena Imam Ghazali tawadu, izin Rasul, ya Rasul, boleh nggak tak bantah? Silakan. Itu nggak tahu, saya sampai nggak ketemu kitabnya. Ternyata pas guru saya cerita, saya nonton YouTube, Habib Umar ceritanya juga sama. Masa Habib Umar bohong kan? Umar bin Hafid yang jenggotnya merah itu. Iya. Ketika itu ditanya lagi, lah lebih gak jelas kamu sebagai nabi. Waktu Allah Subhanahu wa taala tanya di surah Toha, nanti buka. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Ya Musa, di tanganmu apa? Jawabanmu apa? Ini tongkat ya. Kalau kamu pintar, Nabi Musa, kamu tinggal jawab ini tongkat. Masa Allah dikasih